Bayangkan kita semua hidup di negara yang katanya kaya raya, penuh sumber daya alam. Tetapi kenyataannya masih banyak rakyat kecil yang susah bayar sekolah anak, masih kesulitan beli beras, masih bingung cari kerja tetap. Lalu tiba-tiba pemerintah membuat keputusan besar, memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ke sebuah kota baru bernama Nusantara. Pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya pemindahan ini? Untuk rakyat kecil yang masih setiap hari berjuang hidup dari penghasilan pas-pasan? Atau hanya untuk kepentingan segelintir elit yang ingin meninggalkan warisan politik? Pertanyaan ini menjadi penting, karena keputusan sebesar ini bukan hanya soal membangun gedung-gedung baru, tapi soal masa depan jutaan orang. Jika salah langkah, Nusantara bisa jadi sekadar kota indah di brosur, tapi kosong di dalam, kota megah tapi mangkrak. Sementara rakyat tetap tidak merasakan kesejahteraan. Pemerintah bilang, alasan utama memindahkan ibu kota adalah untuk pemerataan pembangunan, supaya Indonesia tidak terus-terusan Jawa sentris, supaya daerah lain juga merasakan dampak kemajuan. Katanya, Nusantara akan menjadi kota hijau, kota modern, kota pintar, kota masa depan. Tapi mari kita jujur, apakah selama ini janji pemerataan pembangunan benar-benar terjadi? Rakyat di Papua masih menjerit soal harga bahan pokok yang mahal. Petani di Jawa masih bingung soal pupuk subsidi. Buruh masih ribut soal upah murah. Sementara pejabat berbicara indah tentang kota baru dengan anggaran ratusan triliun. Di atas kertas memang manis, tapi di lapangan, rakyat bertanya, apakah uang sebesar itu tidak lebih baik dipakai memperbaiki sekolah yang rusak, memperluas akses rumah sakit, atau membantu harga pangan supaya stabil? Jangan sampai proyek pemindahan ibu kota ini hanya jadi etalase mewah yang jauh dari kenyataan hidup rakyat. Fakta terbaru menunjukkan, pembangunan IKN butuh biaya yang tidak kecil. Pemerintah sudah menyiapkan puluhan triliun dari APBN dan berharap ada investasi swasta masuk. Tapi realitanya, banyak investor masih ragu, sehingga sebagian besar dana tetap akan ditutup dengan uang negara. Pertanyaannya, uang negara ini dari mana? Dari pajak rakyat, dari harga bensin yang naik, dari subsidi listrik yang dipangkas, dari program bantuan yang ditekan. Jadi, rakyat harus menanggung biaya besar untuk kota yang bahkan belum tentu mereka rasakan manfaatnya. Kritik masyarakat pun muncul. Kalau uang negara bisa habis sampai ratusan triliun hanya untuk bangun kantor pejabat baru, bagaimana dengan rakyat kecil yang masih antar beras murah? Ironisnya, rakyat diminta sabar, diminta mendukung, seolah-olah kota baru ini otomatis akan membawa kesejahteraan. Padahal kenyataan bisa berbeda jauh. Kalimantan bukan tanah kosong yang bisa diisi begitu saja. Ada masyarakat adat, ada petani kecil, ada hutan yang menjadi rumah satwa langka. Tapi kini banyak dari mereka harus menerima kenyataan, lahan mereka digusur, akses mereka ke hutan berkurang, bahkan beberapa merasa tidak diberi ganti rugi yang layak. Di sisi lain, hutan yang digadang-gadang jati paru-paru dunia justru dipangkas untuk membuka jalan dan bangunan baru. Kritik masyarakat pun semakin tajam. Pemerintah bilang Nusantara akan jadi kota hijau, tapi apa gunanya kalau justru menghancurkan hijau yang asli? Sindiran pun muncul. Jangan-jangan yang hijau hanya di brosur, bukan di kenyataan. Kritik terbesar dari masyarakat adalah, apakah Nusantara akan benar-benar hidup, atau hanya jadi kota megah yang kosong? Kita sudah punya banyak contoh, lapangan bola yang setelah diresmikan sepi, gedung-gedung pemerintahan daerah yang mangkrak, bahkan bandara baru yang tidak terpakai. Semua dibangun dengan alasan kemajuan, tapi akhirnya hanya jadi monumen kesia-siaan. Nusantara pun berisiko sama. Apalagi jika ekonomi tidak benar-benar tumbuh, jika investor tidak berani masuk, jika rakyat lokal tidak terlibat, jangan-jangan gedung-gedung tinggi di sana hanya diisi esen pindahan. Sementara pasar sepi, jalan lengang, dan rakyat tidak merasakan manfaat. Sindiran masyarakat pun tajam. Jangan-jangan Nusantara hanyalah Disneyland politik, ramai di peresmian, sepi di kenyataan. Pada akhirnya, apakah pemindahan ibu kota benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, atau hanya jadi simbol ambisi politik yang meninggalkan hutang dan luka sosial? Nusantara bisa jadi berkilau di atas kertas,
Tapi kalau rakyat kecil tetap miskin, tetap susah bayar sekolah, tetap bingung cari makan, maka apa arti semua itu? Kita harus berani bersuara. Pembangunan bukan hanya soal beton, bukan hanya soal gedung megah, tapi soal manusia, soal rakyat. Kalau rakyat tidak dilibatkan, kalau rakyat tidak merasakan, maka Nusantara hanya akan jadi kota mangkrak yang dikenang sebagai kesalahan besar bangsa ini. Emosi terakhir yang harus disampaikan adalah seruan moral. Jangan sampai uang rakyat dipakai hanya untuk membangun singgasana baru bagi pejabat, sementara rakyat tetap jadi penonton. Karena negeri ini tidak hanya milik elit, tapi milik semua. Dan pembangunan sejati adalah ketika setiap rakyat, dari Sabang sampai Merauke, benar-benar merasakan manfaatnya.